Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, besok kita akan memulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah diawali dengan Rabu Abu dan berlangsung selama 40 hari. Pada hari Rabu, biasanya kita menerima abu dalam perayaan Ekaristi. Abu yang kita terima itu adalah lambang pertobatan kita. Dan di atas semuanya itu kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah. Bandingkan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Dan suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Namun demikian, pada tahun ini kita mengalami sesuatu yang berbeda. Pandemi COVID-19 yang telah kita alami selama setahun ini tidak memungkinkan kita semua untuk berbondong-bondong merayakan Ekaristi pada hari Rabu untuk mengawali masa Prapaskah kita. Kalaupun ada gereja yang memungkinkan untuk merayakan Ekaristi pada hari Rabu, itu pun dilakukan dengan partisipasi umat yang sangat terbatas, sesuai dengan protokol kesehatan. Gereja Universal pun menyadari kesulitan itu, dan karenanya Kongregasi tentang Ibadat Ilahi juga mengadakan penyesuaian tentang penerimaan abu ini selaras dengan protokol kesehatan yang ada. Namun, pelaksanaan Ekaristi Rabu Abu ini pun juga disadari tidak dapat diikuti oleh semua umat yang ingin datang pada perayaan Ekaristi Rabu Abu itu. Menghadapi situasi demikian, banyak umat bertanya, lantas bagaimana dengan mereka yang tidak dapat datang dan merayakan Ekaristi Rabu Abu atau menerima abu? Kiranya untuk itu perlu kita sadari bahwa sebagai orang beriman Kristiani, kita semua pada hari itu tetap memulai masa tobat kita. Hal itu juga berlaku bagi mereka yang tidak menerima abu pada hari itu. Mengapa demikian? Pertama-tama, kita perlu sadari bahwa memang secara ideal kita memulai masa tobat kita dengan menerima abu. Tetapi hal ini pada kenyataannya tidaklah dimungkinkan. Walaupun situasi ideal tidak terjadi, tidak berarti kemudian masa puasa tidak mempunyai makna. Justru saat ini kita diajak untuk menghayati sesuatu yang mungkin selama ini kita lupakan atau kita andaikan saja, yakni tobat batin. Hal inilah yang ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik nomor 140 1430. Saya bacakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Seperti seruan para nabi, demikian pula seruan Yesus mengarahkan kepada pertobatan dan penyesalan. Bukan pertama-tama dengan karya yang kelihatan, dalam tanda kurung, karung dan abu, puasa dan mati raga, melainkan pertobatan batin, pertobatan hati. Tanpa itu, kegiatan pertobatan akan tanpa hasil dan tidak jujur. Tetapi pertobatan batin mendesak agar menyatakan sikap ini
dalam tanda-tanda yang kelihatan dalam kegiatan dan karya pertobatan. Saya juga akan menambahkan dengan nomor 1431. Tobat batin adalah suatu penataan baru seluruh kehidupan. Satu langkah balik pertobatan kepada Allah dengan segenap hati, pelepasan dosa, berpaling dari yang jahat yang dihubungkan dengan keengganan terhadap perbuatan jahat yang telah kita lakukan. Sekaligus ia membawa kerinduan dan keputusan untuk mengubah kehidupan serta harapan atas belas kasihan ilahi dan bantuan rahmat-Nya. Pertobatan jiwa ini diiringi dengan kesedihan yang menyelamatkan dan kepiluan yang menyembuhkan, yang Bapak-Bapak Gereja namakan animi cruciatus atau kesedihan jiwa, compunctio cordis atau penyesalan hati. Saya akan tambahkan juga dari Katekismus Gereja Katolik 1434. Tobat batin seorang Kristen dapat dinyatakan dalam cara yang sangat berbeda-beda. Kitab suci dan para bapak gereja berbicara terutama tentang 3 bentuk: puasa, doa, dan memberi sedekah sebagai pernyataan pertobatan terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Di samping pembersihan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh pembaptisan atau martirium, mereka mencatat sebagai sarana-sarana untuk memperoleh pengampunan dosa. Upaya-upaya untuk berdamai dengan sesamanya, air mata pertobatan, keprihatinan untuk keselamatan sesama, doa syafaat para kudus, dan cinta aktif kepada sesama. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Dengan kata lain, saya mengatakan bahwa walaupun kita tidak dapat menerima abu sebagai lambang pertobatan kita, hendaknya kita mengisi masa Prapaskah ini dengan pertobatan hati, dengan menjalankan peraturan pantang dan puasa sebagaimana telah ditentukan oleh keuskupan kita. Kiranya itulah yang tidak boleh kita lupakan. Mungkin hal ini bagi beberapa orang tidak memuaskan, dan ada yang merasa tidak srek, tidak afdol. Tetapi kembali saya ingin mengingatkan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang bersifat sementara, dan keberanian kita untuk menerima situasi yang tidak ideal ini juga merupakan bentuk pengorbanan kita, sampai kita dapat melaksanakan upacara Rabu Abu sebagaimana semestinya. Terima kasih.